diketahui bahwa desa Sidoarjo itu memang dulunya juga seperti desa-desa yang lain itu penuh dengan kemiskinan. Jadi sebelum tahun 2008 itu desa Sidoarjo juga seperti desa lain banyak permasalahan yang ada di desa Sidoarjo, termasuk kemiskinan itu banyak rumah-rumah penduduk yang terbuat dari anyaman bambu atau sering disebut gedek gitu. Tapi sekarang rumah-rumah seperti itu susah ditemukan di desa kami. Itu awal ceritanya dari desa Sidoarjo. Kalau kita menyebut desa Sidoarjo, banyak yang tidak kenal Pak. Kenalnya kalau dulu itu betul. Ya. Desanya begini Mas, betul. Itu tahu. Kalau Sidoarjo, itu yang tahu. Tapi sejak tahun 2008 itu sudah ditemukan situs Prakuno pada bulan Juli tahun 2008 itu mengubah pemikiran atau konsep dari yang diawali oleh kepala desa kami pada saat itu pada tahun 2008 itu Bapak Haji Nur Salim itu ketika ditemukan situs Prakuno yang setelah melalui uji karbon itu kita tahu bahwa situs Prakuno ini kemungkinan itu dibuat pada abad ke-7, jadi lebih tua dari Candi Borobudur, karena Candi Borobudur itu pada abad ke-8 seperti itu. Karena daya tarik tersebut banyak orang yang datang ke desa kami, dan ternyata ketika banyak orang yang datang ke desa kami karena satu daya tarik tadi itu banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Salah satunya masyarakat bisa menyediakan tempat parkir, itu satu. Terus yang kedua masyarakat bisa berjualan, itu yang kedua. Dan lebih banyak lagi, banyak juga peneliti yang rumahnya jauh atau yang dari luar negeri itu bisa menginap di tempat masyarakat, begitu. Melihat keuntungan yang bisa diambil dari daya tarik tersebut, maka pada saat itu Bapak Kepala Desa kita itu mempunyai mimpi bahwa desa Sidoarjo yang saat itu belum ada apa-apanya gitu, itu bermimpi untuk menjadikan desa Sidoarjo itu sebagai desa wisata. Padahal pada saat itu memang belum ada apa-apanya, yang terjadi adalah tadi kemiskinan di desa kami. Di lain sisi, dengan ditemukannya situs Prakuno itu ada persoalan yang lain di Pantai Karangbolang, yaitu agresi. Banyak tanaman-tanaman masyarakat yang berada di sepanjang pantai itu, kebanyakan pantai itu ditanami dengan semangka, yaitu agresi itu sampai ke hampir ke tanda-tanda warga. Dari inisiatif pemerintah desa itu sudah memasang alat pemeta ombak, sudah menanami dengan pohon-pohon seperti pohon waru, pohon itu, tapi mangrove, dan ternyata tidak berhasil karena tidak sesuai dengan kontur tanah yang ada di situ. Tapi tahun 2011 itu ada kegiatan penanaman cemara laut yang saat itu diinisiatifnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi FKUB bersama stakeholder yang ada di Kabupaten Rembang termasuk Pak Bupati pada waktu itu, dan ada Kapolres, Pak Dendi juga ada di situ, melakukan penanaman. Saat itu hanya 2000 bibit tanaman cemara laut, tapi perkembangannya hanya sekitar 4 bulan itu perkembangannya ternyata bagus, dan efeknya ketika di situ ditanami cemara laut itu sebagai pagar, jadi pasir itu tidak langsung terdaya angin ke sebelah selatan, tapi tertahan di sepanjang tanaman cemara itu. Jadi pasir yang ada di sebelah utaranya cemara itu meninggi Pak. Jadi air laut tidak sampai masuk ke sana, kecuali memang pas pada waktu ada pasang besar itu baru air laut bisa naik sampai ke Cemara. Melihat perkembangan cemaranya itu bagus, terus
Memang dulunya ada beberapa masyarakat yang datang ke sini Bu, sudah ada kunjungan itu, tapi istilahnya bukan berwisata, tapi dia mancing. Mancing di sini spot mancingnya juga banyak Pak, yang untuk mancing. Banyak anak-anak muda yang datang ke sana dengan foto ria di sepanjang pohon-pohon cemara itu yang tumbuh. Ternyata fotonya bagus, di share di Instagram, di Facebook. Banyak orang-orang yang tertarik datang ke tempat kami seperti itu. Dan pada saat itu melihat peluang yang ada, maka sekitar tahun 2014an itu Karangjaya memang secara resmi dikomersilkan. Itu melalui musyawarah desa kita membentuk badan pengelola yang saat itu diawali oleh anak-anak muda kita, Karang Taruna, yang mulai juga alas istilahnya Bu di situ. Bukan alas ya. Dengan cara kita promosi di medsos, kita melalui kegiatan-kegiatan festival-festival di situ, sampai sekarang Pantai Karangjaya itu menjadi ikon untuk wisata Rembang. Dan untuk efeknya di kehidupan sosial masyarakat sangat terasa sekali. Yang awalnya tadi penuh dengan kemiskinan, tadi juga diceritakan bahwa pernah ada satu perempuan yang sampai hilang itu karena sebuah wabah penyakit, dan wabah penyakit itu juga disebabkan oleh kemiskinan. Itu yang namanya Dukuh Karanganyar. Awalnya yang di sini itu ada 5 pedukuhan termasuk Dukuh Karanganyar, tapi sekarang hanya ada 4. Boto, Belen, Depak, dan Giringan. Dan bukti real dari keberhasilan industri pariwisata yang ada di Desa Sidoarjo itu yang sudah terlihat itu, kalau dulu banyak anak-anak muda kami yang pergi keluar kota ke Jakarta untuk menjadi bangunan, tapi saat ini mereka kembali semua menjadi pelaku wisata di Pantai Karangjaya. Dan harapan kami ke depan, kalau kita melihat bahwa Desa Sidoarjo itu adalah sebuah desa wisata, jadi bukan hanya satu Karangjaya yang menjadi destinasi wisata, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk potensi-potensi lain yang ada di Desa Sidoarjo ini perlu kita dorong supaya ada pemerataan masyarakat yang ikut berkecimpung dalam industri pariwisata ini. Karena kalau hanya di Karangjaya itu memang belum memenuhi kuota masyarakat Bu, karena hanya segitu. Saya kira itu Bapak Ibu dan adik-adik semua, itu pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Tuntun Herjo, Bapak Muhammad Akrom, ataupun yang mewakili Bapak Sekretaris Desa, Bapak Ubaidillah, beserta teman-teman perangkat yang lainnya, dan yang kami hormati dan yang kami sayangi semuanya, teman-teman semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamotan. Mana suaranya? Saya tahu di sini waktunya sudah menjelang siang ya. Pastinya teman-teman semuanya ini sudah capek atau masih semangat? Kalau masih semangat, saya ingin tangan kanan diangkat semuanya. Oke, lakukan tangannya semuanya, yang belakang mana yang belakang. Ayo, tangan kanannya diangkat. Tangan kirinya juga diangkat semuanya. Tangan kanan, tangan kiri diangkat. Oke. Terus tengok sebelah kanan, dipegang pundak temennya sebelah kanan. Ayo. Iya, pegang pundak temennya masing-masing. Ayo. Ya, mulai dipijat ya, dipijat yang pelan-pelan. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Dan yang sekarang tengok ke kiri, pundak kawannya dipegang, ya dipijat. Yuk.
mohon perhatiannya ya, terkait penelitian program sosial masyarakat Desa Bojongharjo. Berangkat dari dengan segala kekurangan dan keterbatasan warga Desa Bojongharjo maupun pemerintah Desa Bojongharjo ini tergambarkan bisa dikatakan warga miskin pada saat itu karena kehidupannya pada saat itu mata pencahariannya kearifan lokalnya sebagai petani sawah ya. Petani sawah itu di saat musim penghujan dan masuk musim kemarau itu menjadi petani tambak garam. Dilanjut ada ketika musim kemarau itu ada mata pencahariannya, ada yang nelayan. Makanya tidak mungkin kemungkinan di sini ada yang namanya dukun belah. Ya, dukun belah itu identik warga penduduknya di pesisir dan mata pencahariannya sebagai nelayan. Itu ya. Kemudian dengan segala keterbatasan itu semuanya pemerintah desa maupun masyarakat Desa Bojongharjo komitmen bersama ya, komitmen bersama gotong royong untuk bangun desanya. Dimulai tadi ditemukan dari situs Prawono tahun 2008 yang sudah disampaikan Bapak Ubaidillah tadi secara runtut awal sampai akhir. Kemudian di situ warga masyarakat Desa Bojongharjo baik warganya, bapak ibunya, pemudanya, terus anak-anak siswa-siswinya itu komitmen untuk membangun desanya. Nah, itu bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa tidak? Komitmen untuk membangun desanya masing-masing. Ini saya yakin kan berasal dari berbeda desa ya. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara membangun desa? Yuk, sebelah kanan atau kiri tengah? Seperti tiga. Satu, sebelah kanan. Apa? Ada wilayah, ada penduduk. Oke, masuk. Ada pemimpin. Yang tengah. Ada uang. Terus. Jangan takut-takut. Di sini tidak ada yang salah dan benar. Semuanya benar semuanya. Ya. Oke, sebelah tengah sudah. Yang sebelah kiri apa? Gotong royong. Oke. Ada maunya, niat ya. Oke, itu adalah kunci untuk keberhasilan adanya sebuah peradaban yang ada di desa. Ya, satu komitmen itu yang terpenting, komitmen terutama bagi pemuda-pemuda, siswa-siswi ya, untuk nanti ke depannya, untuk saat ini bisa berkiprah di desanya masing-masing. Ngoten nggih?